Pemirsa, gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk aspirasi rakyat yang diatur dalam undang-undang. Secara konstitusi, keberatan atas undang-undang bisa diajukan melalui judicial review. Bagaimanakah langkah ke depan sejumlah serikat pekerja menanggapi undang-undang yang penuh kontroversi ini? Kami akan ajak Anda berbincang di Dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Bapak R. Abdullah, Ketua Umum Pimpinan Pusat SPSI. Selamat sore, Pak Abdullah. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Tasya. Waalaikumsalam, Salam berkah, Pak salam Abdullah. anti-Covid. Iya, salam anti-Covid juga, Pak. Ya, Pak Abdullah, ini memang demo yang berlangsung selama 3 hari ya, aksi mogok nasional. Ini sangat disayangkan kemarin berakhir ricuh di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau dari SPSI sendiri, apa arahannya kepada buruh? Yang pertama, sebelum bicara tentang arahannya, kan pikir kita sadar betul bahwa proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan ini diawali bulan Oktober tahun 2019. Kami secara keseluruhan elemen serikat buruh di tingkat nasional itu tidak kurang dari 16 konfederasi. Kalau federasinya tidak kurang dari 146 yang tercatat di Kementerian Tenagakerja sudah barang tentu sudah mengikuti secara seksama dan merespon dengan berbagai cara dan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh masing-masing serikat pekerja. Khusus untuk kami, keluarga besar SPSI, di bawah kepemimpinan Bung Andi Gani Nenawea, kita sadar betul bahwa untuk memperjuangkan Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan ini nggak mungkin mampu sendiri dengan banyaknya serikat pekerja buruh tadi, maka kita beraliansi dengan KSPI maupun serikat pekerja buruh lain, termasuk di dalamnya adalah serikat afiliasi dan bukan afiliasi, gabungan beberapa serikat pekerja buruh yang tercatat ada 17 serikat pekerja buruh beraliansi dengan istilah G-Kanas untuk melakukan secara seksama tentang kajian-kajian yang dilakukan yang melibatkan kawan-kawan dari elemen akademisi, elemen lembaga bantuan hukum, elemen peneliti, dan beberapa NGO dan serikat pekerja buruh maupun lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan. Atas dasar itu maka kami secara bersama-sama mengikuti secara seksama tentang berbagai perkembangan tentang rancangan undang-undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Adapun tekanannya sudah barang tentu kita tahu bahwa bangsa Indonesia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa yang demokratis dan bangsa yang taat hukum. Sudah barang tentu di dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat sudah barang tentu harus memenuhi kaidah-kaidah dan etika serta tata krama hukum. Iya. Nah, ini memang pada akhirnya kemarin setelah disahkan ini terjadi penolakan dan dalam bentuk aksi unjuk rasa begitu ya Pak ya, dan sudah ada berbagai arahan sebenarnya. Salah satunya dari Presiden KSPI juga Bapak Said Iqbal yang menyatakan agar aksi dilakukan dengan damai, tertib dan juga tidak anarkis. Tetapi pada kenyataannya di lapangan ini kita sudah melihat sendiri bahwa terjadi aksi-aksi anarkis dan juga perusakan-perusakan fasilitas umum. Ini sebenarnya dari SPSI sendiri, apakah sudah ada arahan untuk agar para buruh untuk melakukan aksinya secara damai atau seperti apa arahannya, Pak? Yang pertama sudah barang tentu kami semua pasti menyesalkan, semua serikat pekerja buruh termasuk keluarga besar SPSI sudah bantu menyesalkan kejadian yang tanda kutip anarki yang dilakukan pada waktu aksi kemarin. Tapi yang pasti keluarga besar serikat pekerja buruh di tingkat nasional pasti sudah membuat panduan dan pedoman di dalam melaksanakan aksi. Sudah barang tentu berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 998 tentang etika dan tata krama menyampaikan pendapat di muka umum. Sudah barang tentu harus dilaksanakan dengan tertib dan damai, tidak mengganggu kepentingan umum, tidak merusak kepentingan umum, tidak melakukan tindakan yang anarki. Dan sudah barang tentu berpegang juga kepada protokol COVID dan menghargai juga hak asasi masyarakat yang lain. Sudah barang tentu pasti itu dilarang. Iya, tetapi pada kenyataannya kan ya, yang kita lihat saat ini kan memang
hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang sudah terjadi kemarin begitu ya Pak ya. Nah ini apakah memang aksi yang dilakukan ini memang ditunggangi oleh pihak-pihak lain? Kami agak sulit ya menjustifikasi, tapi yang jelas bersamaan waktunya itu elemen-elemen lain, ada mahasiswa, ada yang atributnya bahkan anak sekolah segala macam, bahkan mungkin yang tanpa atribut, mereka bersama-sama mungkin menyuarakan. Atas dasar itu memang agak sulit kalau kami menjustifikasi ditunggangi. Rasanya mungkin memiliki kepentingan yang sama, hanya caranya saja yang mungkin berbeda. Ada yang dengan cara-cara mohon maaf membuat sensasional yang pada akhirnya kami sangat sulit untuk menjustifikasi hal tertentu. Nah ini memang undang-undang sudah disahkan, sementara memang sebelumnya dari Serikat Pekerja dan Buruh sendiri memang menolak bahwa klaster ketenagakerjaan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya sikap dari SPSI terhadap undang-undang ini sendiri bagaimana Pak? Memang sejak awal pada waktu kami mendapatkan draft, memang sangat varian draft itu sendiri, juga draft dari DPR, baik draft dari pemerintah maupun draft dari DPR. Dan bahkan Presiden Andi Gani pada awalnya juga melakukan satu penolakan tentang rencana tentang Omnibus Klaster Ketenagakerjaan kalau melihat draftnya. Atas dasar itu maka dua presiden, KSPI maupun KSPSI, khususnya Bung Andi Gani, sempat silaturahmi dengan Presiden untuk menyampaikan agar dikaji secara bersama-sama semua stakeholder dan semua yang kepentingan, termasuk dalamnya serikat pekerja, serikat buruh. Dan itu waktu itu Presiden juga memberikan ruang dan kebijakan tentang itu, dan kita juga diberikan kesempatan, akan tapi ternyata pada waktu melakukan dialog itu tidak sebagaimana yang diharapkan oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Jadi ada satu kesan bahwa draft itu sudah final, serikat pekerja, serikat buruh hanya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, bukan untuk merumuskan secara bersama-sama antara tim yang dari pemerintah maupun tim dari asosiasi pengusaha untuk merumuskan bersama untuk kepentingan bersama. Artinya kepentingan pengusaha tidak terabaikan, kepentingan pekerja pun tidak terabaikan, termasuk dalamnya adalah kepentingan pemerintah. Atas dasar itu maka sempat waktu itu tanda kutip ya sempat deadlock antara tripartit tingkat nasional, sebagian di antara serikat pekerja, serikat buruh menyatakan mengundurkan diri untuk tidak terlibat di dalamnya. Namun demikian maka kami SPSI maupun KSPI atau atas perintah Ketua Umum maupun Presiden KSPSI tetap untuk melakukan satu dialog dengan DPR, dan bersyukur juga pada akhirnya kita diberikan kesempatan untuk dialog dengan Wakil Ketua yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR dan Pak Dasko. Ya. Maka Badan Legislasi DPR waktu itu ya Pak ya? Ya, diberikan kesempatan untuk bersama-sama dialog dengan Balik, berdialog juga dengan fraksi maupun dengan komisi, termasuk membentuk tim ya toh dengan para TA dari masing-masing fraksi. Dan tapi pada waktu di tempat memang ada sedikit disesalkan aspirasi dan kehendak yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh ternyata belum terakomodir sebagaimana yang diharapkan. Nah ini sebenarnya pada waktu itu kan memang sudah beberapa kali, bahkan kalau tidak salah ada 2 kali ya sudah terjadi pertemuan seperti yang Anda katakan tadi. Seharusnya ini memang sudah terjadi persamaan persepsi begitu kan Pak? Bukan hanya 2 kali, kita panjang sekali perjalanan yang diakhiri tanggal 21 Agustus. Jadi pertemuan berulang dilakukan baik dengan Balik maupun dengan fraksi-fraksi maupun dengan komisi, termasuk dengan para TA fraksi maksudnya, untuk menyamakan satu konsepsi dan apa ya gagasan. Kita sadar betul bahwa pasca reformasi kita mendapat Undang-Undang Nomor 13 2003. Hari ini sudah tahun 2020, berarti sudah 17 tahun undang-undang itu. Akan tapi di dalam naskah yang dirancang oleh pemerintah di dalam merevisi Undang-Undang 13 2003 ini cenderung gradasi. Atas dasar itu maka kita berharap banyak agar Undang-Undang 13 2003 itu dianggap Undang-Undang safety net. Saya ulang sekali lagi, Undang-Undang yang sifatnya jaring pengaman. Gitu. Kalau kita sudah 75 tahun merdeka, pasca kemerdekaan sampai hari ini kan sudah 75 tahun, yang dicapai melalui perlindungan ketenagakerjaan adalah Undang-Undang 13 2003. Undang-Undang 13 2003 itu harapannya menjadi jaring pengaman, menjadi safety net bagi para pekerja, baik dari aspek kepastian kerja, aspek perlindungan,
aspek kesejahteraan, aspek jaminan sosial, aspek upah, sekurang-kurangnya dari 5 aspek itu safety net-nya tercermin di 13/2003. Jadi manakala 13/2003 itu gradasi, sudah tentu Serikat Pekerja Serikat Buruh akan mengatakan tidak. Karena apa? Karena sekali lagi pasca 75 tahun kita merdeka, mestinya ke depan itu harus lebih baik dari 5 aspek tadi. Aspek perlindungan, aspek kepastian kerja, aspek upah, aspek kesejahteraan, maupun aspek jaminan sosial. Harapannya ke depan itu harus lebih baik, bukan justru turun. Tapi naskah maupun draft sekaligus hasil yang dicapai pasca tanggal 21, kita ada semacam kesepahaman sebetulnya. 13/2003 adalah safety net. Tapi ternyata kemarin pada waktu diketok tanggal 5 Oktober masih jauh panggang dari api. Baik, Pak Abdullah, nanti kita akan bahas lagi mengenai dan lebih dalam lagi mengenai sebenarnya poin-poin apa saja yang menjadi keberatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi para buruh dan juga serikat pekerja di seluruh Indonesia. Nanti kita akan bahas lagi.